Setiap manusia yang lahir ke muka bumi, ingat, setiap manusia, entah itu anaknya Nasara, entah itu anaknya Yahudi, entah itu anaknya Majusi, entah itu anaknya Konghucu, entah itu anaknya Kongguan, semua motif manusia. Semua motif manusia yang lahir ke muka bumi yuladu alal fitrah. Itu yang perlu kita simak. Mereka lahir dalam keadaan fitrah, mereka lahir dalam keadaan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pada dasarnya, pada aslinya, dan pada intinya. Jadi semua manusia lahir ke muka bumi, mereka lahir dalam keadaan fitrah, mereka lahir dalam keadaan tauhid, mereka lahir dalam keadaan iman kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram. Itu pada dasar dan intinya. Lalu baginda Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita siapa yang merubah mereka, siapa yang merubah kita, siapa anak kita kelak, siapa yang akan merubah cucu kita kelak, siapa yang akan merubah cucu sampai ke pojok cucu, sampai ke cicit, siapa yang akan merubah dan berperan di dalam perubahan tersebut. Tentunya mereka kedua orang tua. Makanya apa kata Nabi? Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, yang menjadikan anaknya Nasara, yang menjadikan anaknya Majusi. Disinilah peran orang tua begitu penting terhadap pendidikan akidah iman Islam terhadap anak-anaknya. Itu start kita. Pada dasarnya kita start dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tauhid. Lalu hitungan finishnya bagaimana? Di dalam hitungan Rabbul Alamin, Nabi sabdakan, al-umur bi khawatimiha. Umur itu bagaimana akhirnya? Itu yang perlu kita pikirkan. Tanggal berapa, bulan apa, di mana kita akan mati, di tempat siapa kita akan mati, jam berapa kita akan mati, menit berapa kita akan mati. Ini gaib. Yang tahu hanyalah Allah Dzul Jalali wal Ikram. Lalu Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa, dan itu tugasnya malaikat Israel. Al-umur bi khawatimiha. Umur itu bagaimana akhirnya? Maka di sini kita berpikir, kenapa kita diajarkan tidak boleh sudzon kepada orang? Kenapa kita diajarkan kita tidak boleh berprasangka jelek kepada orang? Karena kita tidak tahu. Yang kita lihat ahli maksiat, kita tidak tahu bagaimana akhirnya, benar atau tidak? Yang kita lihat ahli ibadah, getol di dalam hidup ibadah, kita tidak tahu bagaimana akhir hayat. Karena akhir hayat rahasia ilahiyah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui bagaimana akhir hayat hamba-hambanya. Belum tentu ahli maksiat mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan pula belum tentu ahli ibadah mati dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau kita telah, jikalau kita pelajari bagaimana sejarah para nabi dan para rasul, dan bagaimana sejarah para aulia, para solihin, para ulama, min ladun qadim ila ayeuna, ya, dari zaman dulu sampai ayeuna, sampai zaman para aulia, para solihin, para ulama, min ladun qadim ila ayeuna, ya, dari zaman dulu sampai ayeuna, sampai zaman bangun di tengah malam berdoa tadarru kepada Allah. Cuma satu yang mereka harapkan, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Dan cuma satu yang mereka takutkan, takut mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena hitungan Rabbul Alamin bukan tak kala anda lahir pertengahan, akan tetapi hitungan Rabbul Alamin bagaimana finishnya anda. Al-umur bi khawatimiha, kata Nabi, umur bagaimana akhirnya, akhir umur kita dan ketentuan kita kelak di akhirat, surgakah kita, nerakakah kita. Nah, itu hitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kenikmatan yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, kita sering dengar dari para guru-guru kita, yaitu iman dan Islam. Ini nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia. Tapi kita perlu ingat,
Iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita itu wahbah hadiah. Saya ingin bertanya kepada yang hadir, ada nggak dari yang hadir lahir minta kepada Allah, ya Allah lahirkan aku sebagai muslim? Adakah? Ada nggak yang lahir dari kita, ya Allah lahirkan aku sebagai orang kaya? Ada nggak? Ada nggak dari kita yang minta kepada Allah pesan-pesan kayak ojek online, pesan dulu gitu, ya Allah lahirkan saya menjadi umat Nabi, ya Allah lahirkan saya menjadi umat Musa, ya Allah lahirkan saya menjadi umat Isa? Tidak ada. Akan tetapi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lahirkan kita dari tulang rusuk rahim seorang ibu muslimah dan ayah kita muslim, sehingga kita lahir dalam keadaan fitrah dan kita dididik dengan didikan fitrah, dan sekarang kita menganut agama Islam dan kita meyakinkan Allah wahidun ahad dan baginda Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah Dzul Jalali wal Ikram. Bahkan kita lahir sebagai muslim, orang tua kita muslimah muslim, kita hidup di kampung muslimnya paling banyak, bahkan kita hidup di negeri salah satu negeri jumlah muslimin umat Islamnya paling banyak. Alhamdulillah. Maka dari itu, ketika kita tahu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa iman dan Islam ini nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling luhur. Ingat, yang paling luhur, ingat, iman dan Islammu bisardu, dan iman dan Islammu bisa meningkat. Ini yang perlu kita pahamkan di dalam hidup. Bukan hanya berkata iman dan Islam itu nikmat yang paling tinggi, anugerah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, hadiah yang paling agung yang Allah hadiahkan kepada kita, tapi kita lupa bagaimana cara mempertahankannya dan juga bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara mengabadikannya, sehingga iman dan Islam menempel di dalam jiwa kita sampai akhir hayat kita, tak kala kita dipanggil oleh Rabbul Alamin. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Karena kita berada di zaman, simak baik-baik, kita berada di zaman yang begitu luar biasa, yang begitu menakutkan. Kita berada di zaman fitnah. Bukan hanya anak-anak muda yang tergelincir, orang tua sudah bangka pun tidak terselamatkan dari fitnah yang dimana kita hidup di zaman ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seperti Nabi sabdakan, yumshi rajulun mu'minan wa yusbih kafiran, kata Nabi. Wa yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Zaman yang sudah digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad, saya di zaman ala nas, kata Nabi, akan datang suatu zaman terhadap manusia yang dimana zaman tersebut begitu menakutkan. Yumsi rajulun mu'minan wa yusbih kafiran. Sore masih iman, sore hari masih melaksanakan sholat, sore hari masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ketika datang pagi hari, belum melewati 24 jam, wa yusbih kafiran, datang pagi hari sudah murtad, sudah tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore hari beriman, sore hari masih berada di masjid, hari Jumat masih melaksanakan sholatul Jumat. Ketika datang sore hari, hanya memakan waktu 8 sampai 10 jam, sudah tidak beriman kembali dan sudah murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu yang menjadi pertanyaan, ya buat, kenapa hal ini begitu murah? Kenapa hal ini begitu cepat? Kenapa godaan ini begitu cepat untuk meremut iman dan Islam di dalam dada umat yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Yabi'una dinahu bi'a'radin minad dunya. Ini yang menjadi masalah, ini yang menjadi penyakit. Apa yang membuat mereka murtad? Apa yang membuat mereka keluar dari iman? Paling minimal ikhwan, paling minimal, apa yang membuat mereka keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah? Mereka beriman, mereka sholat seperti kita sholat, mereka berzikir seperti kita berzikir, tapi akidah mereka
melenceng dari ahli sunnah wal jamaah yang sudah disepakati oleh para ulama dahulu dan para ulama sekarang. Mereka menyeleweng keluar dari keyakinan atau akidah yang sahih yang disahkan atau diijmakan oleh para ulama dahulu sampai ulama sekarang. Apa yang menjadi mereka berubah atau murtad keluar dari Islam? Mereka menjual iman dan Islam mereka dengan sesuatu jumlah duniawiyah atau kenikmatan duniawiyah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kan dulu kan gencar ya, kita mendapatkan kabar dari ikhwan di pelosok-pelosoknya, pelosok Papua, terus pelosok mana itu, pelosok Riau, yang dimana kita mendapatkan kabar dahulu kala ya, sehingga kita merayap ke tempat-tempat tersebut untuk menyampaikan dakwah. Kita masuk ke pelosok-pelosok tersebut untuk menyampaikan dakwah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Apa yang terjadi? Yang terjadi kepada mereka ikhwan, hanya dengan 1, 2, 3, 10 bungkus Indomie mereka merelakan iman dan Islamnya. Itu yang pertama. Hanya karena cinta kepada seseorang mereka relakan iman dan Islamnya. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Gara-gara jatuh cinta rela menjual iman dan Islam demi si Dedi sama si Ujang. Na'udzubillah semua. Nah ini yang terjadi ikhwan. Kita berada di zaman yang begitu luar biasa, yang begitu menakutkan. Bagaimana cara kita mempertahankan iman dan Islam? Salah satu caranya yaitu duduk di majelis-majelis ilmu, duduk bersama orang-orang mulia, duduk bersama orang-orang soleh, belajar dengan mereka. Paling minimal jiping. Ibu-ibu tahu jiping apa? Awas kalau ada yang ngomong korek kuping, awas. Jiping bukan korek kuping, tapi ngajimu. Itu paling minimal. Anda tidak bisa pesantren, Anda tidak bisa mengkaji kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, Anda tidak bisa duduk tekun istiqomah untuk memahami salah satu ilmu atau bidang ilmu. Paling minimal jiping, siapin kuping, siapin bensin, datang duduk. Anda sudah termasuk orang-orang yang selamat, yang tidak akan hancur dan jauh insya Allah dari celaka dunia dan pula akhirat. Karena orang yang kelima bakal hancur, mau tidak mau. Orang yang pertama udah pasti selamat, orang yang kedua sudah pasti mulia, orang yang ketiga sudah pasti baik, orang yang keempat sudah masuk di dalam kategori aman. Tapi kalau kau jadi orang yang kelima, dipastikan hancur dengan tanda tangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi menyampaikan kepada kita, kun aliman, jadilah Anda orang alim. Kalau Anda tidak bisa menjadi orang alim, au muta'alliman, ada toleransi kedua, jadilah Anda muta'allim, orang yang belajar menuntut ilmu dengan sawa, dengan benar. Jadi orang alim nggak bisa, penuntut ilmu nggak bisa, ada toleransi yang ketiga. Oh mustamilan, nih buat orang-orang yang gini, yang modalnya cuma 2 kuping, walaupun masuk kanan 60 ke kiri terkadang ya, walaupun seperti itu, tapi masih tergolong orang-orang yang selamat, masih tergolong orang-orang yang akan selamat di alam dunia dan di akhirat. Oh muta'aliman, kata Nabi, jadilah Anda orang yang mustamilan, jadilah Anda pendengar ilmu. Ini kita hadir di tempat ini, insya Allah kita masuk muta'aliman wa mustamilan, amin. Kalau emang jadi orang alim nggak bisa, jadi orang pelajar tekun istiqomah nggak bisa, jadi orang pendengar pun nggak bisa, cuma modal kuping. Paling minimal yang terakhir, oh muhibban, jadilah Anda orang pecinta orang alim dan pecinta penuntut ilmu. Ini masih masuk kategori mereka akan selamat dan mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi Nabi mengingatkan, jangan sampai kau jadi orang yang kelima, hati-hati. Wala takun khamisan fatahlah. Jangan sampai kau jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Jadi orang alim, oke.
Penuntut ilmu tekun dan istiqomah nggak mau. Mustami'an pendengar malas. Muhibban cinta kepada orang alim dan penuntut ilmu, borok-borok, siap-siap patahlah, Anda akan hancur. Yang artinya kau akan rugi di alam dunia, apalagi kelak di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ingat, untuk mempertahankan iman dan Islam, hidayah yang telah Allah berikan kepada Anda, karunia yang telah Allah berikan kepada Anda tanpa meminta, Anda tanpa memesan, Anda tanpa merengek. Allah lahirkan Anda dari rahim seorang ibu muslimah, ayahmu seorang muslim. Anda lahir sudah diadzankan kuping kanan dan dikomatkan kuping kiri. Di dalam adzan dan qomat Anda sudah diingatkan dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, untuk mempertahankan hadiah iman dan Islam yang Allah hadiahkan dan Allah anugerahkan kepada Anda. Ingat, wajib ada pemolesnya, wajib ada parfumnya, wajib ada pengembangnya. Bagaimana cara pengembang untuk menjaganya? Dengan menuntut dengan kita duduk di majelis untuk menuntut ilmu demi menjaga iman dan Islam, bahkan memperkembangkan iman dan Islam, bahkan bukan hanya sampai di situ ikhwan, demi terangkatnya derajat kita. Ingat, di sisi Allahu Dzul Jalali wal Ikram, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat-derajat orang-orang yang beriman dari kalian. Tapi ingat, ada spesial yang Allah berikan, walladziina utul ilma darajat. Setelah Anda beriman kepada Allah, Anda mendapatkan anugerah hidayah dari Allah Dzul Jalali wal Ikram, lalu Anda mempunyai semangat untuk menuntut ilmu, Allah akan angkat derajat kepada derajat yang begitu tinggi, yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah akan angkat derajat kita sampai 700 derajat. Subhanallah walhamdulillah. Nah, maka dari itu perkumpulan kita siang hari ini, perkumpulan mustami'an muhibban muta'alliman, insyaallah. Kita belajar, kita mendengar, dan pula kita cinta kepada ilmu, cinta kepada orang berilmu, dan cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, salah satu yang Allah ingatkan kepada kita, dan kita wajib ingat hadirin, untuk menambah iman kita, untuk menambah takwa kita kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram, dan pula untuk mengangkat derajat kita, jangan lupa bahwa kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang sempurna. Bulan apa itu? Bulan apa itu? Kalau ada yang ngomong Desember, awas. Bulan apa itu? Bulan Rajab. Ini salah satu menu yang Allah hidangkan kepada kita. Sudah berapa banyak saudara-saudara Anda yang sudah meninggal dunia? Sudah berapa banyak teman-teman Anda yang sudah pupus? Sudah berapa banyak keranda yang melewati silih bergilir di hadapan mata Anda? Sudah terhiasi telinga kita setiap menit, setiap detik dengan doa, musola, dan masjid. Apabila ada pengumuman la ilaha illallah, pasti itu pengumuman ada orang yang meninggal dunia. Gak ada tuh masjid la ilaha illallah, si hujan maling motor, gak ada. Yang ada itu peringatan apa? Ada orang yang putus, ada saudara kita yang meninggal, ada tetangga kita yang kembali ke haribaan Allah Dzul Jalali wal Ikram. Jikalau kita berpikir balik ke belakang, ikhwan, sudah berapa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah habis kesempatannya untuk beramal. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih panjangkan umur kita sehingga kita masuk ke bulan yang mulia, bulan Rajab, dan esok kita akan masuk ke bulan Sya'ban, dan Allah panjangkan umur kita, kita akan sampai ke bulan suci Ramadan. Maka yang Nabi ajarkan apabila awal pertama masuk ke bulan Rajab, apa yang Nabi ajarkan? Doa yang begitu panjang, kalau nggak hafal namanya. Ini kebanyakan dari kita ya. Kalau nyanyian cinta dari A sampai B hafal. Sampai masuk karaoke itu nyanyi 2 jam, hafal semuanya. Bagian ditanya apa doa tidur, nggak tahu.
Bagi yang ditanya apa doa masuk kamar mandi, bisanya apa? Bim, doa tidur bismillah, masuk kamar mandi bismillah, makan bismillah. Anak TK juga tahu. Kalau cuma modal bismillah, bagus. Anda masih menyebutkan nama Allah, tapi kapan Anda meningkatkan kualitas Anda? Benar apa tidak? Kalau cuma mentok makan, apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Mau jalan naik kendaraan, apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bismillah, bagus. Anda masih mau menyebut nama Allah. Cuma bagaimana cara Anda meningkatkan kualitas Anda? Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas Anda? Ya wajib doa-doa yang khusus yang diajarkan. Mau naik kendaraan, mau tidur, mau masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, kita wajib tahu doa-doa yang khusus yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita berada di bulan Rajab, bahkan ini hari pertama di bulan Rajab. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Tadinya saya mau puasa, cuma tergoda sama kopinya, jadi kita batalin puasa. Mudah-mudahan pahalanya kita dapat, amin ya rabbal alamin. Nah, kita berada di awal Rajab. Yang pertama ingat, Nabi mengajarkan kepada kita doa yang pendek 6 menit kalau kita nggak apa. Apa itu doa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Awas jangan main-main sama doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Tapi ingat, kala baginda Nabi Muhammad menyebutkan bulan suci Ramadan, bukan hanya keberkahan yang Nabi minta, wa ballighna Ramadan, yang artinya panjangkan umur aku ya Arab, sampaikan aku ya Arab ke bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ketika Nabi menyebutkan Rajab, Nabi meminta apa? Allahumma barik. Ketika menyebutkan Sya'ban, Allahumma barik. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab, berkahi aku di bulan Sya'ban. Tapi ketika Nabi menyebutkan bulan suci Ramadan, wa ballighna Ramadan, panjangkan umur aku ya Rabb, sehatkan badan aku ya Rabb, sampaikan aku ke bulan suci Ramadan. Ada apa dengan Rajab? Ada apa dengan bulan Sya'ban? Terutama ada apa dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan, bulan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat Syahrul Rajab. Ingat bahwa bulan yang ditentukan oleh Allah dari pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, ada berapa bulan? Ada berapa bulan? Bukan 9 bulan, itu lahirnya emak-emak 9 bulan. Ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Inna iddatasyuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bulan ada 12 bulan. Dari 12 bulan dirangkum menjadi satu tahun. Dan setiap 1 tahun itu tanda umur kita, bukan menambah semakin pendek. Makanya kalau ada orang ulang tahun, banyakin baca doa, bukan happy birthday to you. Anda berapa ulang tahun? Tahun ini ke-28, tahun besok ke-29. Hitungan matematika 29 lebih besar daripada 28, benar apa tidak? Tapi hitungan umur, siap-siap esok Anda akan dikebumikan dan Anda akan digotong dengan satu kendaraan, supirnya ada 4, yaitu mobil keranda. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Bahwa bulan yang Allah tetapkan dari pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, ingat 12 bulan. Dari pertama kali Allah menciptakan as-samawati wal ardh, dari pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi ingat,
Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah khususkan yang begitu luar biasa. Wa minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan tersebut atau dari 1 tahun tersebut ada 4 bulan yang begitu mulia. Bulan apa aja itu? Yang pertama, yang kedua, yang pertama Rojab, tentang di Rojab. Yang pertama urutan, yang tertib Bu. Ibu kalau nggak tahu jangan sok tahu. Yang pertama bulan apa? Yang pertama tuh. Yang kedua tuh. Yang pertama tuh. Yang kedua tuh. Yang ketiga. Cuma 1 bulan terpisah dari 3 bulan. 3 bulan itu berurutan tuh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu loncat tuh beberapa bulan setelahnya. Yang keempat yaitu bulan Rajab. Coba Anda lihat. Dari awal Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah bagi bahwa hari-hari itu 3 bulan dan 1 tahun itu 12 bulan. Kita hitung dari awal Muharram masuk bulan Muharram, itu menjadi sejarah yang begitu luar biasa adanya bulan Siapa yang pertama kali menetapkan bulan Islam dan ditetapkan dari awal hijrahnya Nabi? Siapa yang pertama kali? Ayo, yang bisa jawab dapat permen. Siapa yang pertama kali? Maka dimulailah dari hijrahnya Nabi. Sayyidina Umar Ibnul Khattab, itu yang pertama. Maka dimulailah dari hijrahnya Nabi. Kapan awal pertama kali Nabi melangkah untuk hijrah? Di bulan Muharram. Di bulan Muharram mengingatkan kita tentang dahsyatnya hijrah junjungan besar kita Nabi Muhammad, yang dimana beliau berjalan bermil-mil panjangnya. Beliau melewati tak kalah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini yang jarang kita ketahui, bukan melewati jalur tol yang biasa dilewati oleh pedagang-pedagang yang ada di kota Mekah. Tatkala mereka ingin berdagang ke kota Yathrib, tatkala mereka ingin berdagang ke kota Syam, Nabi tidak melewati jalur umumnya, akan tetapi Nabi melewati jalur belakang. Kalau kita mah apa ya? Apa namanya, jalur alternatif, atau asalnya jalur tikus kalau anak mudanya ya. Kalau emang baginda Nabi Muhammad melewati jalur biasa, itu jalur yang aman, itu jalur yang lancar. Karena Nabi tahu, beliau di bawah ancaman, beliau di bawah intimidasi, beliau di bawah serangan orang-orang kafir Quraisy. Nabi beralih melewati jalur alternatif, yang dimana jalur tersebut dikatakan jalur yang begitu menakutkan, sehingga beliau masuk ke bukit, apa nama bukitnya? Nabi beristirahat di bukit apa? Gua surga. Kalau gua Hira tampaknya Nabi dari awal. Ibu-ibu gimana? Udah salah merasa benar. Emang itulah ibu-ibu. Bulan Muharram ada hijrahnya baginda Nabi Muhammad. Kita kembali ke bulan Safar. Muharram, Safar persiapan untuk masuk ke bulan setelahnya Rabiul Awal. Rabiul Awal bulan apa? Bulan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, itu semuanya bulan Maulid. Benar apa tidak? Itu yang kita rasakan di negeri kita yang tercinta. Benar apa tidak? Masuk lagi ke bulan Rajab, kita diingatkan bulan yang dinisbahkan kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram. Esok kita akan masuk ke bulan Sya'ban, bulan yang dinisbahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Dan kita tidak lupa, kita masuk bulan Rajab, bulan yang begitu mulia. Barang siapa yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab, Allah akan hidupkan hatinya di hari yang dimana setiap hati Allah matikan. Bukan main, kita diingatkan. Cuma apa yang terjadi? Terlalu banyak dari hamba-hamba Allah ghafilin, lalai kepada Allah. Makanya lapak lalai kepada Allah sebenarnya udah tidak ada lapak, tidak ada alasan lagi. Masuk bulan Rajab, di situ ada malam yang mulia yang menghidupkan, akan Allah hidupkan hati. Dan kita akan masuk esok di tanggal malam 27. Ada tragedi apa di situ, sejarah apa?
Isra dan Mi'rajnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan yang dinisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Dan di bulan Sya'ban ada satu malam yang mulia. Malam apa itu? Malam nisfu Sya'ban. Malam yang dimana setiap amal kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan skala jumlah. Itu laporan tahunan di malam nisfu Sya'ban, yang dimana di malam tersebut Allah akan turunkan ampunan dosa yang begitu luar biasa. Ada yang terkecuali mudminul khamar, tukang mabok, tukang teler, gak bakal dapat ampunan dosa di malam nisfu Sya'ban. Uququl walidain, anak yang durhaka kepada orang tua, selesai stop, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan, itu pun tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi amat teman luar biasa, sama saudara kacida, banyak apa tidak? Amat teman luar biasa, happy, enjoy. Temanku, hidupku, luar biasa. Tapi sama saudara jauh, sama saudara tidak aku. Nah ini namanya akal yang terbulat, bukan kebalik lagi ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk setelah itu bulan suci Ramadan, bulan anugerah. Ada satu malam yang begitu mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan bulan tersebut dinisbahkan kepada kita selaku bulan umat junjungan besar kita Nabi Muhammad. Benar apa tidak? Masuk lagi di situ bulan Syawal setelah bulan Ramadan, bulan kebahagiaan, kemenangan untuk umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kemenangan. Apa yang telah kita lakoni selama 1 tahun. Setelah Syawal, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, persiapan untuk sejarah haji. Di situ ada Hajjatul Wada, ibadah yang begitu luar biasa yang mengingatkan orang yang berangkat dan juga kita yang belum Allah izinkan untuk berangkat. Masuk lagi ke bulan Muharram. Makanya Allah katakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itu hari-hari, bulan-bulan, kejadian-kejadian, tragedi-tragedi, musibah tiwal musibah. Datangnya siang dan malam, datangnya hujan dan panas. Apa yang terjadi di alam semesta ini? Senang, sabar, suka dan duka. Apa Allah katakan? Wa tilkal ayyam. Itulah hari-hari, tragedi-tragedi, kejadian-kejadian. Datangnya sehat, datangnya sakit. Nudawiluha bainan nas, itulah yang berputar antara manusia zaman demi zaman, waktu demi waktu, sampai datangnya hari kiamat. Itu yang terus terjadi. Ada yang sakit, ada yang sehat. Benar apa tidak? Datangnya malam, datangnya siang. Benar apa tidak? Terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Untuk apa itu? Allah bentuk godok dan godar Allah di alam semesta ini seperti itu. Untuk apa? Padahal kalau Allah mau, ya Muhammad engkau menang terus, ya Muhammad engkau jadi raja, ya Muhammad akan aku singkirkan semua yang memusuhi engkau. Jikalau Allah mengkehendaki, rapi semuanya. Kun fayakun, apapun akan yang terjadi. Karena sifat Allah apa? Qadirun, Maha Menguasai. Tapi kenapa Allah nudawiluha bainan nas? Tragedi, kejadian itu semuanya akan terus bergulir sampai datangnya hari kiamat. Apa tujuan Allah? Waliya'lamallahu amanu waliya'lamallahu amanu wayattakhidha syuhada'a minkum syuhada. Allah ingin mengetahui siapa dari kalian yang beriman, siapa dari kalian yang benar-benar beriman kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu maksudnya iman. Sabar kepada Allah itu maksudnya iman. Tawakal kepada Allah itu maksudnya iman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menganugerahkan kepada kalian syahid, kemuliaan, karamah, mati dalam keadaan mulia. Luar biasa. Nah ini tragedi, ini semuanya hikmah
untuk mengingatkan kita dan menguji bagaimana kapasitas iman kita. Nah, kita kembali ke lagi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita berada di bulan yang begitu mulia. Ini bulan yang bisa meningkatkan iman dan Islam kita, bulan yang bisa mengembangkan iman dan Islam kita, yaitu di bulan Rajab. Rajab dikatakan Syahrullahil Asam. Syahrullahil Asam. Artinya apa? Sababah. Yang dimana di bulan ini sabab Allah menumpah ruahkan anugerah ampunan maghfirahnya kepada hamba-hambanya yang beriman, yang menghidupi bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Ini bulan Rajab. Dan juga jangan salah, siapa dari umat Islam yang tidak memuliakan bulan Rajab berarti ajhalul jahiliyah. Aqululakum saya ulang. Siapa dari anda, hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang sudah diutus kepada anda Sayyidina Muhammad, menyampaikan wahyu ilahiyah, wahyu samawiyah, lalu dicontohkan oleh beliau, disampaikan oleh riwayat-riwayat beliau oleh lisannya tentang kemuliaan dan pilihan-pilihan yang Allah pilih dan Allah tentukan. Bagi anda yang tidak memahami kemuliaan bulan Rajab, anda ajhalul jahiliyah, bahwa anda lebih jahil, lebih bodoh daripada orang-orang jahiliyah terdahulu. Kok kenapa begitu? Dengarkan baik-baik. Bulan Muharram ini, bulan Hurum ini, 4 bulan ini sudah dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, sebelum dibangkitkan oleh baginda Nabi Muhammad. Salah satunya bulan Rajab. Ini bulan yang sudah dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Saking mereka memuliakan, mereka bikin perjanjian dari setiap kabilah, setiap marga, tidak boleh ada peperangan yang terjadi di bulan Rajab, dan tidak boleh ada satu tetes darah yang tertetes di bulan Rajab. Saking mereka memuliakan bulan Rajab. Cuma cara memuliakan mereka salah, dibenarkan dan diluruskan dengan cara Islam setelah dibangkitkan baginda Nabi Muhammad. Itu mereka bikin perjanjian. Tidak boleh ada pertumpahan darah di bulan Rajab, di bulan Hurum. Salah satunya bulan Rajab tidak boleh. Ada pertikaian tidak boleh, ada permusuhan tidak boleh, ada peperangan tidak boleh. Sedangkan orang-orang Arab terdahulu hobi doyannya perang, menumpahkan darah demi menghasilkan kekuasaan dan mengeruk apa yang ada di wilayah tersebut. Itu hobi. Tapi mereka bisa bertahan demi menghormati 4 bulan yang mulia, salah satunya bulan Rajab. Bahkan dikatakan di dalam tafsir Imam At-Tabari, dikatakan di dalam ayat tersebut salah satu kutipan di situ dikutip yang artinya begini: jikalau ada seseorang membunuh ayahnya di bulan Rajab, maka anak dan keluarganya tidak akan berontak. Saking memuliakannya mereka. Nih, dengarkan baik-baik. Jikalau di bulan Rajab tersebut ada yang membunuh ayahnya, ini zaman jahiliyah dulu, ayahnya dibunuh dengan tanpa alasan di bulan Rajab, maka anak dan keluarganya tidak akan ada yang berontak sampai selesai bulan Rajab. Nah, ini menjadi ibrah contoh. Jikalau kita umat baginda Nabi Muhammad, Allah anugerahkan iman kepada kita, diutus Nabi Muhammad menyampaikan sabda-sabda, mengingatkan kepada kita tentang kemuliaan anugerah, pilihan-pilihan hari, pilihan-pilihan bulan, sampai pilihan-pilihan waktu yang Allah dan Nabi-Nya pilih kepada kita. Lalu para pewaris yang terus menyampaikan setelah baginda Nabi Muhammad wafat sampai zaman kita, dan karangan-karangan kita para ulama sudah berantakan di mana-mana. Lalu Anda belum bisa memahami bahwa bulan ini bulan yang mulia, bulan yang agung, masih aja notok otak Desember. Berarti Anda ajhalul jahiliyah. Anda lebih jahil, lebih hina, lebih rendah, dan Anda lebih bodoh daripada orang-orang jahiliyah terdahulu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Rajab bulan yang agung. Malamnya saja yang dikatakan oleh Nabi, man ahya arba'a layalin ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 4 malam, ingat nih, di dalam hidup Anda 1 tahun ini ada 4 malam khusus nih. Barang siapa yang menghidupkan 4 malam ini, ahyallahu qalbahu, Allah akan hidupkan hatinya kelak di padang mahsyar. Yauma tamutul qulub, di hari yang dimana hati semua Allah gelapkan, hati semua Allah matikan. Tapi mereka yang menghidupkan 4 malam ini akan hidup terang hati dan jiwanya kelak di padang mahsyar. Malam apa aja itu? Yang pertama, Lailatul Rajabin, malam pertama di bulan Rajab. Nah, ini bisa jadi solusi nih. Pemerintah menentukan Rajab ini malam, benar apa tidak? Rajab udah kemarin malam, ini pertama tanggal 1 Rajab. Ada lagi pendapat sebagian ulama dari NU dan yang lain-lainnya, katanya Rajab itu besok. Kita nggak usah rungsing. Rajab mau hari ini, Rajab mau hari esok, nggak usah rungsing. Tinggal Anda ikuti, Anda mau ngikuti siapa? Semuanya berijtihad dengan hilal, terbitnya hilal, benar apa tidak? Anda mau ikut pemerintah boleh. Oh, Anda setuju dengan ini? Karena ini kebiasaan keluarga kami, orang-orang tua kami, boleh, tidak ada masalah. Jangan dibikin ribut gara-gara tanggal 1 ribut, musuh-musuhan, Rajabnya hilang, berkahnya hilang, takutnya ntar dikutuk jadi kodok. Benar apa tidak? Orang kalau udah banyak ilmunya, bijak di dalam memahami, nggak bakal banyak musuh. Siapa orang banyak musuh? Karena kecilnya daya paham dia, itu orang yang bakal banyak musuh. Orang kalau mempunyai ilmu nggak bakal banyak musuh, nggak bakal banyak ingkar. Kalau Anda melihat orang yang selalu ingkar, camkan dia bodoh. Orang kalau udah bodoh banyak ingkarnya. Nah, kita ambil hikmahnya. Mungkin malam kemarin ibu-ibu pada belanja ke mall, lupa mungkin malam kemarin malam awal Rajab. Nah, bisa kita ambil hikmah, malam sekarang kita hidupin. Oh, saya nggak bisa bergadang, nggak perlu bergadang. Paling minimal bangun setengah jam sebelum datangnya waktu subuh. Oh, biasanya saya sebelum subuh bangun setengah jam cuma untuk ramas. Nah, ini namanya kuntilanak. Paham sampai di sini? Diajak baik, malahan semuanya alasan. Ramas aja setengah jam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayak mandiin mayit setengah jam. Benar apa tidak? Kalau Anda tidak bisa bergadang, tidak ada paksaan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paling minimal ambil waktu tahajud setengah jam sebelum datangnya waktu subuh. Kita mengambil tafaulan. Oh, malam kemarin nggak bisa, ya mudah-mudahan malam ini nih. Karena ada mereka yang mengambil pendapat bahwa Rajab itu malam awal Rajab itu malam sekarang. Kita ambil aja tafaulan. Jangan dibikin repot, luaskan wawasan kita sehingga gak banyak bertengkar, gak banyak ingkar, gak banyak musuh, hidup sejahtera dan sentosa. Nah, itu yang pertama, malam awal Rajab. Lalu malam yang kedua apa? Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfi Sya'ban. Malam yang dimana semua amal kita tahunan diserahkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, kecuali mudminul khamar, tukang mabok. Lalu yang kedua tadi uqul walidain, anak durhaka, dan pemutus tali persaudaraan, ini nggak bakal dapat ampunan. Awas baik-baik, Sya'ban sebulan lagi, gak lama lagi kita akan menghadapi malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Lalu yang ketiga, malam apa itu? Lailatul Idul Fitri, malam takbiran Idul Fitri. Lalu yang keempat, Lailatul Idul Adha, malam takbiran Idul Adha. Oke lah, malam takbiran Idul Fitri udahlah, kebanyakan dari kita nongkrong di mall habis sama body. Lailatul malam takbiran apa?
lebaran haji, lebaran kurban, oke lah, udah kita ke pasar mikirin apa, daging itu semuanya. Paling minimal malam Rajab dan malam nisfu Sya'ban jangan disia-siain untuk persiapan kita masuk ke bulan suci Ramadan. Ingat, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Rajab syahrullah, ini bulan Rajab dinisbahkan kepada Allah. Sya'ban syahri, kata Nabi, Sya'ban bulanku. Nabi nggak lupa sama kita, kita dikasih kita sama Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, Ramadan bulan umatku, kata Nabi. Rajab dinisbahkan kepada Allah, Sya'ban dinisbahkan kepada Nabi. Kapan Nabi Muhammad lupa sama kita? Aku lakukan. Baca di dalam sejarah apapun, kapan baginda Nabi Muhammad lupa kepada kita? Di dalam senangnya beliau tidak pernah lupa, di dalam sedihnya beliau tidak pernah lupa, di dalam lukanya pun beliau tidak pernah lupa. Bahkan di penghujung akhir hayatnya beliau tidak pernah lupa kepada kita. Wahai umat Sayyidina Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam lukanya tak kalah dilempari batu di Taif, datang malaikat, ya Muhammad, izinkan untuk aku untuk membandingkan dua gunung itu ke muka mereka, penyiar mereka. Tapi Nabi gak mau, berharap kepada Allah kelak anak cucunya beriman kepada Allah dan kepadaku. Allah itu di dalam lukanya, ikhwan, di dalam lukanya. Kalau kita kan beda, senang lupa, sakit apalagi itu kita senang, jangankan sama manusia ya, sama Allah aja lupa. Kalau udah senang, selesai, 5 waktu berantakan. Tapi kalau udah satu gigi, luar biasa, sehari bisa 10.000. Allah tuh. Watil kala ayam nudawiluha. Begitulah sunatullah. Ada sakit, ada sehat. Apa hikmahnya? Supaya Anda sadar, ingat, kalau tidak ada kejadian yang berbeda, bentuk-bentuk yang berbeda, Anda akan lalai kepada Allah. Sakit aja itu rahmat dari Allah, supaya kita ingat sama Allah. Luar biasa. Benar apa tidak? Nah, Nabi tidak lupa kepada kita. Ramadan syahrul ummati, kita dikasih kita sama Nabi. Ramadan bulan umatku, sallallahu alaihi wasallam. Alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Habibullah, alaikassalam ya Nabiullah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, diartikan oleh para ulama, Rajab kenapa dinisbahkan bulannya Allah? Artinya, fastaghfiru rabbakum katsira. Perbanyak Anda beristighfar kepada Tuhan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dianjurkan di bulan Rajab untuk memperbanyak istighfar. Bersihin dari sekarang nih buruan. Kita udah banyak dodol nih, alias dosa. Di bulan ini nih bersihin, cuci guru. Berbanyak istighfar kepada Allah. Jangan dihitung dosa kita, udah gak kehitung, gak usah pikirin dosa. Sekarang kita pikirin bagaimana dosa ini tercuci. Ini di bulan Sya'ban. Makanya dianjurkan oleh para ulama untuk membaca Rabbil ghfirli warhamni wa tub alayya. Baca tuh habis subuh 70 kali, habis sholat isya 70 kali, pagi 7 kali, petang 70 kali, pagi 70 kali, petang 70 kali. Ajarin tuh anak-anak Anda, ajarin keluarga Anda, hidupkan rumah Anda dengan istighfar. Jangan dengan YouTube, film. Mau kapan kita naik pangkat? Mau kapan kita dapat sertifikat? Mau kapan kita jadi manusia manfaat? Hidupkan sekarang di bulan ini. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, pendek amat gitu, 70 kali itu kan. Habis sholat subuh 70 kali, habis sholat isya baca itu. Anak-anak Anda kumpulin baca. Nah, pagi 70 kali, sebelum kerja 70 kali,
Mulai dari sekarang didik. Jangan sampai mereka telantar hanya sekedar bintang, tapi mereka tidak mendapatkan didikan jiwa dan bagaimana jiwa tumakninah sebagai manusia yang dimana pada dasarnya kita wajib jongkok tengkurap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala hal dan di dalam keadaan apapun. Tuh, itu amalan di bulan Rajab tuh Bu, tulis Bu. Rabbighfirli warhamni waktu balaya 70, habis Isya 70. Terus kalau kita mau lebih komplit lagi, Sayyidul Istighfar baca. Ya. Obib nggak hafal Sayyidul Istighfar, buka Google kalau udah kepepet. Tulis saja Sayyidul Istighfar, langsung nongol, langsung ada. Luar biasa. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Dan juga ada amalan, jangan lupa tuh Bu. Ingetin suami-suami ibu, saya pengen nanya, ibu mau kaya nggak Bu? Bagian kaya manyun semuanya mau. Mau rezeki berkah? Mau. Ini ada amalan dari para ulama-ulama kita dari zaman dulu sampai sekarang ngancurin. Ingatin dulu Bu, suaminya Bu, catat. Entar Bu, di bulan Rajab ini Bu, entar akhir bulan Rajab nih, Jumat terakhir. Jumat terakhir di bulan Rajab ya. Jumat pertama, kedua, terakhir. Sampai nama suami, suamiku tercinta, ini Jumat terakhir. Kalau kamu sholat Jumat, ingat, ketika khotib duduk di khutbah pertama kan duduk mau kedua. Nah ketika khotib duduk, kamu baca 40 kali Muhammad Habibi Ahmad, Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah. Baca itu 40 kali. Ketika imam duduk mau khutbah kedua, apa khasiatnya? Allah akan cukupkan rezeki kita 1 tahun ke depan. Ini bukan khurafat, ini bukan cerita dongeng, dan saya dapat ini bukan dari segudang, dari semudi, bukan. Ini ajaran para ulama-ulama kita, dan kami mendengar dari tuan-tuan guru kita, min ahlil ilm, min ahlil ma'rifah, Al-Habib Salim Asy-Syatili Sultanul Ulama, Habib bin Umar bin Muhammad bin Salim, Habib bin Hasan Asy-Syatili, Al-Habib Abdullah bin Syahab Ainut-Tari, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur. Luar biasa. Nah ini jangan sampai kita tinggalkan. Kita bersiap-siap di bulan Rajab untuk masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dinisbahkan kepada Nabi, perbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu kita akan memasuki bulan suci Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, melancarkan Al-Quran, dan ambil hikmah dari Al-Quran tersebut. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Nah itu yang perlu. Alhamdulillah, kita berada sudah memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, Syahrullahil Asam, yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kemuliaan.